Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kalian hari ini? Apakah teman kalian ada yang tidak hadir? Siapa saja yang nggak hadir hari ini? Oh, Dina. Dina kemana? Ilham. Muhlis kemana? Muhlis sakit. Apa? Oh, Noval. Siapa lagi? Kelas 11? Raffi. Raffiansyah sakit. Sebelum mengawali mata pelajaran bahasa Indonesia siang hari ini, alangkah baiknya kita buka dengan pembacaan doa. Ayo dipimpin pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Oke. Pada mata pelajaran hari ini adalah bahasa Indonesia. Kita akan membahas tentang biografi. Ini ya, saya bagikan materinya. Satu. Oke, pada kesempatan kita hari ini, kita ditakdirkan untuk masih bisa berada di kelas ini, terutama yang masih sehat, ataupun yang masih mungkin ada di sini yang sakit, tetapi tetap kalian usahakan untuk masuk. Siapa? Siswa sakit. Jadi pada materi teks biografi, saya menginginkan anak-anakku sekalian ketika sudah belajar, sudah mengikuti mata pelajaran hari ini, saya harap kalian sudah paham apa itu teks biografi, apa itu cara mengenal unsur kebahasaan teks biografi, dan juga meneladani sifat-sifat tokoh dalam teks biografi. Nah, sekarang saya tanya, kalian di sini pasti punya idola kan? Siapa? Cha Eun-woo, Jimin, atau di sini ada yang punya idola Khairul Tanjung, Ki Hajar Dewantara, atau idola kalian Ibu Gita Kartini? Pasti kita tidak asing mendengar tokoh Ibu Kartini dan juga Ki Hajar Dewantara. Ibu Kartini itu adalah sosok pahlawan yang kemarin kita peringati pada tanggal berapa kemarin itu? Tanggal 21 April. Nah, itu adalah tokoh pahlawan yang biasanya, yang lumrahnya dijadikan contoh dalam pembuatan teks biografi. Sebelum kita mempelajari lebih dalam apa itu biografi, saya jelaskan dulu ya. Biografi itu diambil dari dua kata. Yang pertama adalah kata bio. Contoh, kita pernah dengar novel Laskar Pelangi tidak? Laskar Pelangi? Jadi Laskar Pelangi itu adalah sebuah novel ya,
atau sebuah biografi, sebuah perjalanan hidup dari seorang penulis, ya, penulis dari novel Laskar Pelangi itu menuliskan kisah hidupnya, kemudian dijadikan sebuah cerita. Itu adalah sebuah teks biografi yang ditulis oleh dirinya sendiri dan dijadikan sebuah fiksi. Akan tetapi dalam pembuatan teks biografi itu harus berupa fakta. Mari kita lihat di materi. Yang pertama itu ditulis berdasarkan fakta kehidupan seseorang. Jadi teks biografi itu harus sesuai, tidak boleh melenceng atau tidak boleh lari dari fakta yang terjadi. Yang kedua, ciri-ciri kedua adalah menggunakan sudut pandang ketiga. Artinya, sekali lagi, biografi itu tidak ditulis oleh dirinya sendiri, akan tapi oleh orang lain. Kata kerja dan kata sifat. Kata kerja itu adalah verba ya. Jadi ada subjek. Ia beruntung memiliki sahabat di Belanda. Mereka bertukar pikiran dengan berkirim surat. Kartini juga mengikuti perkembangan dan menambah wawasannya dengan membaca buku dan koran. Dari situlah Kartini bisa mengetahui gambaran kehidupan dan pola pikir perempuan Eropa yang sungguh berbeda dari perempuan Indonesia. Perbedaan kehidupan perempuan di Eropa dan di lingkungannya membuka pikiran Kartini untuk memajukan perempuan pribumi untuk mendapatkan kesetaraan. Beberapa tulisan Kartini mengenai emansipasi perempuan dimuat di De Hollandse Lille. Dari tulisan-tulisannya, ia menarik perhatian orang-orang Belanda. Selain berkontribusi dalam bentuk tulisan, Kartini juga berjasa dalam mendirikan sekolah untuk para perempuan. Menurutnya, pendidikan dan pengetahuan yang mumpuni dapat mengubah pemikiran kaum perempuan dan memperjuangkan kesetaraan bagi mereka. Kartini menikah pada 12 November 1903 di usia 24 tahun. Suaminya adalah Bupati Rembang, KRM, Adipati Aryo Singgih Joyo Adiningrat. Pernikahan tersebut dilaksanakan dengan mencerminkan pemikiran kesetaraan dari Kartini. Setelah menikah, Kartini mewujudkan cita-citanya untuk memajukan pendidikan perempuan pribumi. Sekolah yang didirikan Kartini terletak di sebelah timur pintu gerbang kompleks kantor Kabupaten Rembang, yang sekarang dikenal sebagai Gedung Pramuka. Nah, baik. Katakan saja. Ya. Ya, boleh. Duduk saja, tidak apa-apa. Apakah biografi hanya ditulis oleh sudut pandang ketiga dan tidak bisa ditulis oleh diri sendiri? Apakah biografi hanya ditulis oleh sudut pandang ketiga dan tidak bisa ditulis oleh diri sendiri? Dan tidak boleh ditulis oleh diri sendiri? Apakah biografi hanya boleh ditulis oleh orang ketiga ya? Tidak boleh ditulis oleh diri sendiri. Pada dasarnya biografi ya, biografi yang non fiksi ya, biografi itu harus non fiksi, artinya sesuai kenyataan ya. Biografi itu tidak boleh berupa karangan, artinya sesuai cerita. Yang pertama. Yang kedua, biografi itu harus ditulis oleh orang ketiga. Oleh orang ketiga maksud saya. Jadi ketika biografi itu ditulis oleh diri sendiri, oleh orang pertama, maka biasanya yang kita temui itu adalah
biografi fiksi. Seperti yang sudah saya contohkan tadi, seperti contoh buku Laskar Pelangi atau novel Laskar Pelangi, itu merupakan teks biografi. Teks biografi itu ada yang berupa teks seperti yang kita lihat ya, yang kita pegang, dan juga ada yang berupa buku atau sebuah novel. Nah, seperti itu. Jadi ketika biografi itu ditulis oleh diri sendiri, itu merupakan biografi fiksi atau biografi non-fiksi, yang mana biografi itu biasanya dijadikan sebuah karangan novel, karangan cerpen. Nah, seperti itu. Jadi pada dasarnya teks biografi yang sejatinya kita pelajari pada hari ini di mata pelajaran bahasa Indonesia itu adalah teks biografi yang berupa lampiran atau berupa susunan paragraf, hanya beberapa paragraf saja, bukan yang berupa novel atau berupa buku ya. Mungkin ada lagi pertanyaan? Oh baik, dari Nilna. Apakah biografi hanya fiksi sesuai kenyataan atau ada yang fiksi? Apakah biografi Hanya yang fiksi sesuai kenyataan atau ada yang fiksi? Nah, ayo mungkin ada yang mau menjawab? Ya, boleh. Teks biografi itu harus berupa non-fiksi karena isinya harus berupa fakta dari tokoh asli itu sendiri. Terima kasih. Jadi, gimana tadi? Teks biografi itu harus berupa non-fiksi karena isinya harus sesuai fakta dari tokoh asli itu sendiri. Oh, ya. Teks biografi itu harus berupa non-fiksi, artinya bukan karangan ya. Karena teks biografi itu sendiri apa? Harus sesuai kenyataan, harus sesuai fakta tokoh yang diceritakan, ya. Nah, itu. Saya kembali lagi jelaskan ya. Jadi, teks biografi itu sejatinya tidak ada biografi yang fiksi. Biografi itu semuanya non-fiksi. Tidak ada yang karangan. Artinya sesuai dengan fakta di lapangan atau fakta kenyataan, fakta yang sedang terjadi. Itu adalah teks biografi. Jika ada teks biografi yang berupa fiksi, ya, berupa karangan, itu ya adalah biografi yang lumrahnya itu ditulis oleh pengarang sendiri. Artinya seorang pengarang dari sebuah teks biografi fiksi itu menceritakan riwayat hidupnya sendiri. Seperti itu. Bagus sekali. Tepuk tangan dulu untuk mahasiswa. Kata kerja aktif, kata kerja pasif, ya, dan juga kata kerja aktivitas mental. Nah, itu adalah teks biografi. Baik, mungkin itu saja mata pelajaran kita hari ini. Ya, pada pertemuan yang akan datang kita akan mulai mempelajari bagaimana cara membuat teks biografi. Baik, disiapkan berdoa. Ya, akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.